Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Syifaul Mukodasah, NIM 20050360663 dari jurusan Perbankan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indriani, NIM 20050360334 dari jurusan Perbankan Syariah B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang sifatnya independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Dasar hukum seperti yang sudah saya katakan, bahwa dasar hukum dari Otoritas Jasa Keuangan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, lembaga-lembaga yang akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan atau multifinance, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan: yang pertama, menyusun peraturan di bidang IKNB. Kedua, melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB. Ketiga, melakukan penegakan peraturan di bidang IKNB. Keempat, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak dan memperoleh izin usaha, persetujuan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lain yang bergerak di IKNB. Kelima, menyiapkan rumusan kebijakan di bidang IKNB. Keenam, melaksanakan kebijakan di bidang IKNB sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Ketujuh, melakukan perumusan standar, norma, pedoman kriteria, dan prosedur di bidang IKNB. Kedelapan, memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB. Kesembilan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Selain mengatur dan mengawasi setiap kegiatan usaha bank, peran Otoritas Jasa Keuangan juga sebagai pihak yang memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang dunia perbankan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan dunia perbankan. Dengan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan kegiatan jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan juga menjadi media untuk mensosialisasikan pengetahuan tentang dunia perbankan terhadap masyarakat luas. Prosedur operasional Otoritas Jasa Keuangan dalam hal perlindungan konsumen yaitu: yang pertama, pengaduan konsumen. Kedua, penyampaian pengaduan konsumen ke Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, monitoring pengaduan konsumen di media sosial. Yang keempat, penyelesaian sengketa antar pengguna dan pengguna dengan penyelenggara. Yang kelima, penyelesaian kewajiban jika tanda daftar atau izin dicabut. Yang keenam, perlindungan data pribadi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fania. Terima kasih Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan Otoritas Jasa Keuangan. Perkembangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan serta melindungi konsumen perbankan, berkepentingan untuk mengembangkan perbankan agar memiliki kinerja yang baik. Arah pengembangan jangka pendek ditujukan untuk mengoptimalkan peran perbankan dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi COVID-19.
Arah pengembangan struktural ditujukan untuk memperkuat perbankan nasional sehingga memiliki daya tahan resiliensi yang lebih baik, daya saing yang lebih tinggi, dan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke mini research OJK. Siapa sih Dewan Komisioner OJK saat ini? Dewan Komisioner OJK saat ini adalah Profesor Wibowo Santoso, SE, MSc, PhD, periode 2017-2022. Selanjutnya, di sebelah kiri saya terdapat gambar kantor pusat OJK. Kantor pusat OJK ini berlokasi di Gedung Sumitro Joyo Hadikusumo di Kompleks Perkantoran Kemenkeu, Jakarta. Kemudian gambar yang kedua ini adalah gambar salah satu kantor cabang OJK yang berlokasi di Jalan Kai Saleh nomor 12 sampai 14 Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Sementara kantor cabang OJK di Indonesia berlokasi yang pertama di DKI Jakarta dan Banten, yang kedua di Jawa Barat dengan lokasi kantor OJK di Kota Cirebon, Tasikmalaya, dan Sukabumi. Yang ketiga di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan lokasi kantor cabang di Solo, Purwokerto, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Tegal. Yang keempat di Jawa Timur, dengan lokasi kantor di Kota Malang, Kediri, Jember, Sumeneb. Yang kelima di Sumatera bagian utara, dengan lokasi kantor di Sumatera bagian utara, Banda Aceh, Provinsi Sumatera Barat di Riau, Kepulauan Riau, Padang Sidempuan, Bagan Siapiapi. Yang keenam di Sulawesi, Maluku, dan Papua, dengan lokasi kantor meliputi Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua Barat. Yang ketujuh di Sumatera bagian selatan, dengan lokasi kantor di Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera bagian selatan, dan Bangka Belitung. Yang kedelapan, Bali dan Nusa Tenggara, yang meliputi kota NTT dan NTB. Yang kesembilan di Kalimantan, meliputi kota Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. OJK juga memiliki website yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Website OJK dapat diakses melalui www.ojk.co.id. Di website OJK, kita bisa mengakses atau mencari tahu informasi tentang OJK, informasi tentang perbankan, pasar modal, dan berita lainnya. OJK juga memiliki kontak yang dapat dihubungi, yaitu di 157. Di sini kita bisa mengadu atau menanyakan tentang perusahaan yang sudah terdaftar dan berizin di OJK. Sekian penjelasan dari kami, semoga materi dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.